Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan belajar mengenai praktek sholat istikharah. Langsung saja. Jadi sholat istikharah ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sedang menghadapi suatu urusan dan merasa ragu untuk memilih atau memutuskan. Nah, urusan ini sendiri bisa berbagai macam, misalnya adalah seperti urusan pekerjaan, atau misalnya seperti pernikahan, perceraian, kemudian apakah kita akan pergi ke suatu tempat, atau kita akan tinggal di suatu tempat, kemudian apakah kita akan membeli atau menjual sesuatu, dan tentunya urusan-urusan yang lain, baik itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Karena kan kita tidak mungkin tahu bagaimana ke depannya, apakah urusan tersebut akan berakhir baik atau buruk, apakah berhasil atau tidak. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melaksanakan sholat istikharah. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat istikharah, maka insya Allah kita akan diberikan petunjuk dan kemantapan hati di dalam memilih keputusan yang terbaik. Kemudian dalil sholat istikharah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya untuk sholat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu, kemudian berdoalah. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, ma khoba manistakhor wa ma nadima manistasyar. Artinya, tidaklah celaka orang yang istikharah dan tidaklah menyesal orang yang musyawarah. Jadi kita dianjurkan ketika kita menghadapi suatu urusan untuk melaksanakan 2 hal. Yang pertama adalah istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Dan yang kedua adalah musyawarah, dengan cara kita meminta pendapat kepada orang yang sudah memiliki pengalaman di dalam urusan tersebut. Dan tentunya orang itu memiliki rasa cinta atau peduli atas kebaikan pada diri kita. Dan selanjutnya kita bisa ikuti sarannya apakah kita akan lakukan atau tidak lakukan urusan tersebut. Selanjutnya, hukum daripada sholat istikharah. Jadi sholat istikharah ini hukumnya adalah sunnah menurut semua madhab. Kemudian waktu sholat istikharah. Sholat istikharah boleh dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah, yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari dan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Namun yang lebih utama adalah melaksanakan sholat istikharah di sepertiga malam yang terakhir bersamaan dengan sholat tahajud. Bahkan sebagian ulama menyarankan kepada kita agar melaksanakan sholat istikharah setiap hari, supaya kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah di setiap harinya, agar kita bisa melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang baik dan kita bisa dihindarkan dari perkara-perkara yang buruk. Kemudian tata cara sholat istikharah. Sholat istikharah dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan tata caranya sama seperti sholat-sholat 2 rakaat yang lainnya. Yang membedakan hanyalah niatnya dan doa yang dibaca setelah sholat. Baik, langsung saja kita coba untuk mempraktekkan sholat istikharah. Jadi sebelum kita memulai sholat istikharah, kita persiapkan terlebih dahulu niatnya. Niatnya adalah usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita sudah siap, maka kita bisa memulai sholat kita dengan melaksanakan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar
seraya kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi di dalam hati. Dan disunahkan juga untuk kita mengangkat kedua tangan seperti ini. Jadi ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar dan hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi, kemudian tangan kita angkat seperti ini. Selanjutnya setelah selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian setelah selesai membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Namun sebagian ulama menganjurkan agar kita membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian setelah kita selesai membaca surat, lalu kita rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita pada posisi rukuk, kita membaca doa Subhana rabbiyal adimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah kita pada posisi berdiri, maka kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita pada posisi sujud yang pertama, kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Lalu kita duduk di antara dua sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud lagi yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bangun untuk rakaat yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah kita pada posisi berdiri di rakaat yang kedua, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kemudian setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Namun sebagian ulama menganjurkan di rakaat yang kedua ini kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah selesai baca surat, kita rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud yang pertama sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita duduk untuk tahiyat akhir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah kita duduk di tahiyat akhir ini, perlu kita perhatikan bahwasanya posisi duduknya adalah seperti ini. Jadi kaki kiri kita tarik keluar ke sebelah kanan, lalu ditumpangi oleh kaki kanan kita dalam posisi berdiri seperti ini, dan pantat kita itu langsung nempel ke tanah atau ke lantai. Kemudian setelah posisi duduknya sudah benar, kita membaca bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sahabat, ketika kita sampai pada kalimat illallah ini, kita dianjurkan untuk meluruskan jari telunjuk dari tangan kanan kita seperti pada gambar ini. Kemudian kita lanjutkan kembali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah selesai baca doa tahiyat, kita menutup sholat kita dengan mengucapkan salam sebanyak 2 kali. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita menoleh ke arah kanan. Kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita menoleh ke arah kiri. Nah, sahabat, setelah kita selesai mengucapkan kalimat salam ini, artinya sholat istikharah yang kita laksanakan sudah selesai. Kemudian setelah kita selesai melaksanakan sholat ini, kita dianjurkan untuk membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi berikut ini adalah doa yang dibaca setelah kita sholat istikharah. Nah, di sini ada titik-titik dalam kurung. Ketika kita sampai pada bacaan ini,
maka kita sebutkan apa hajat atau apa urusan kita. Di sini juga sama, kita sebutkan di sini apa hajat atau urusan kita. Langsung saja coba kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'adi wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li wasrah khatiri thumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Wa in kunta ta'lamu anna hadal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'adi wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana thumma ardini bih ya arhamar rahimin. Allahumma khirli wakhtarli. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi itu adalah doa yang kita baca setelah kita sholat istikharah. Kemudian apabila kita tidak bisa membaca tulisan Arab seperti ini, maka kita bisa baca doanya dalam tulisan Latin seperti ini. Jadi bagi sahabat yang akan mengamalkan sholat ini, bacaan doa ini bisa difoto atau di screenshot supaya bisa lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya ini adalah terjemahan atau arti dari doa istikharah yang tadi. Jadi bisa juga sahabat membaca doa istikharah dalam bahasa Indonesia seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan aku mohon kepastianmu dengan kekuasaanmu. Dan aku mohon kepadamu dari anugerahmu yang agung, karena engkaulah zat yang maha kuasa, sedangkan aku tiada kuasa. Dan engkaulah zat yang maha mengetahui, sedangkan aku tiada mengetahui. Dan engkaulah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, nah di sini kita sebutkan apa urusan kita, adalah baik bagi diriku di dalam agamaku, duniaku, akhiratku, kehidupanku, dan akhir urusanku, baik di masa sekarang maupun di masa depan, maka takdirkanlah ia bagiku dan permudahkanlah ia untukku. Dan senangkanlah hatiku, kemudian berkahilah aku di dalam urusan itu. Wahai zat yang maha pengasih. Namun jika engkau mengetahui bahwa urusan ini juga kita sebutkan apa urusan kita, adalah buruk bagi diriku di dalam agamaku, duniaku, akhiratku, kehidupanku, dan akhir urusanku, baik di masa sekarang maupun di masa depan, maka hindarkanlah ia dariku dan hindarkanlah aku darinya. Lalu tetapkanlah bagiku kepada kebaikan bagaimanapun adanya. Kemudian ridhoilah aku dengan kebaikan itu, wahai zat yang maha pengasih. Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik untukku. Ini bisa dibaca sampai 7 kali.
Kemudian kita tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu doanya dalam sholat istikharah. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana jawaban dari istikharah kita itu ada banyak cara. Misalnya yang pertama adalah melalui mimpi. Jika kita mendapatkan suatu mimpi yang mengisyaratkan bahwasanya apa yang akan kita kerjakan adalah baik, maka kerjakanlah. Sebaliknya, jika mimpi kita mengisyaratkan bahwa apa yang akan kita kerjakan itu buruk, maka tinggalkanlah. Kemudian yang kedua adalah melalui kecondongan atau kemantapan hati. Jadi misalnya kita ada dua pilihan, yang mana kita bingung untuk menentukan mana pilihan yang terbaik. Kemudian setelah kita sholat istikharah, ternyata hati kita condong kepada salah satu dari dua pilihan tersebut. Maka itulah jawaban dari istikharah kita. Dan insya Allah apa yang hati kita condong kepadanya itulah yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah melalui ketenangan hati. Jadi setelah kita sholat istikharah kok hati kita merasa tenang atau hati kita merasa lapang, maka kerjakanlah urusan tersebut. Sebaliknya jika di dalam hati kita ada seperti ganjalan atau kurang sreg atau rasa tidak nyaman, maka tinggalkanlah urusan tersebut. Kemudian yang keempat adalah urusannya tiba-tiba dipermudah. Jadi jika setelah kita sholat istikharah tiba-tiba urusan kita menjadi mudah, maka itulah jawaban dari istikharah kita. Atau misalnya kita ada dua pilihan, tiba-tiba salah satu dari dua pilihan ini jalannya menjadi lebih mudah, maka itu juga merupakan jawaban dari istikharah kita. Jadi intinya adalah jawaban dari istikharah tidak harus melalui mimpi saja. Karena kebanyakan jawaban dari istikharah itu adalah apa yang ada di dalam hati kita atau apa yang hati kita rasakan. Kemudian apabila kita masih belum juga mendapatkan isyarat petunjuk, maka kita bisa mengulang untuk melaksanakan sholat istikharah lagi. Jadi begitulah sahabat sekilas tentang sholat istikharah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.